Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Pemirsa perspektif yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini kita bersama kembali untuk membahas berbagai isu aktual yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas karena ini adalah bulan Rajab, momentum penting yang ada di bulan Rajab adalah momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa momentum Isra dan Mi'raj Rasul dinyatakan oleh Allah SWT sebagaimana dalam surat Al-Isra, Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah mengawali dengan penyebutan maha suci Allah. Allah yang maha suci dari hal-hal yang melekat, yang tidak baik pada Allah. Dan karena itu Allah juga memberikan perjalanan, menyampaikan perjalanan kepada hambanya. Jadi Allah lah yang memperjalankan kepada hambanya. Kalau Allah yang melakukan, maka apapun bisa terjadi. Nah, karena itu dalam konteks Isra dan Mi'raj Rasulullah memang yang melakukan adalah Allah SWT. Maka dalam hal ini peristiwa Isra dan Mi'raj dinyatakan sebagai salah satu mukjizat Rasulullah yang sangat besar, yang menentukan perjalanan keimanan seseorang, khususnya di masa peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, Lailan itu dinyatakan bahwasanya ini sebagian malam, jadi tidak menghabiskan seluruh malam, tidak dari menjelang malam sampai pagi tapi hanya sebagian malam saja. Yang itu terjadi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini satu perjalanan yang memang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh hamba yang sangat lemah. Karena itu ketika ini dinyatakan oleh Allah bahwa yang memperjalankan adalah Allah SWT, maka ini adalah hal yang sangat penting, yang sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Nah, hal yang kemudian kita ambil dalam peristiwa ini adalah momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah yang terjadi di bulan Rajab. Ini adalah momentum di mana sebelum Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah SWT, dakwah Rasulullah adalah dakwah yang dalam konteks mengalami pasang surut, yang kondisi saat itu sedang kondisi surut, artinya tekanan orang-orang kafir itu sangat besar, sementara yang memberikan dukungan terhadap Rasulullah, terutama pada saat sebelum itu adalah istri beliau, Siti Khadijah, kemudian paman beliau Abu Thalib, itu dipanggil oleh Allah SWT. Padahal dua sosok ini sangat penting dalam dakwah Rasulullah. Orang-orang kafir merasa nyaman, merasa punya kesempatan yang lebih kuat, lebih besar untuk menekan dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah mengalami satu kondisi dakwah yang berat. Nah, pada saat itulah Allah
memperjalankan beliau. Nah, sebagai motivasi yang sangat besar terhadap Rasulullah, bahwa beliau memang adalah Rasulullah ya, yang diutus oleh Allah, diberikan mukjizat ya, dilindungi oleh Allah, dan Allah memperjalankan beliau ya, sehingga beliau mendapatkan gambaran yang jauh lebih tergambar ya, bahwasanya diutusnya beliau adalah memang dalam rangka untuk menyampaikan kepada umat ya, dengan berbagai tantangan yang ada ya, beliau akan diberikan perlindungan, akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum ini kita akan bahas dalam 3 hal ya, atau 3 dimensi ya. Yang pertama adalah pada dimensi spiritual ya. Kemudian yang kedua adalah pada dimensi ideologis, dan yang ketiga pada dimensi politis. Nah, selama ini ketika kita membahas tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah, kita kadang-kadang hanya berfokus kepada satu dimensi, yaitu dimensi spiritual. Nah, padahal ada dimensi lain yang justru ini sangat penting pada masa lalu maupun pada masa sekarang bagi umat Islam. Nah, terkait dengan dimensi spiritual ya, kita ketahui sebagaimana tadi Fakir sampaikan bahwa Rasulullah dalam dakwah itu menghadapi satu cobaan yang luar biasa ya, dari orang-orang kafir ya. Orang kafir merasa nyaman mengganggu dakwah Rasulullah. Nah, sementara Rasulullah dengan tekanan yang begitu besar ya, nah ini merasa sangat berat ya. Karena itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa kedekatan Allah, pertolongan Allah ya, dan perhatian Allah kepada Rasulullah itu sesuatu yang sangat nyata, sangat besar. Nah, dengan peristiwa ini sekaligus kemudian juga menjadi seleksi ya, bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya siapa yang benar-benar beriman itu akan nyata ketahuan ya. Maka setelah Rasulullah hadir kembali ya, setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika informasi itu sampai kepada para sahabat, ketika informasi ini sampai kepada kaum muslimin termasuk juga orang-orang kafir ya, maka jelas orang-orang kafir itu semakin memberikan olok-olokan ya, karena perjalanan Isra dan Mi'raj ya, yang memakan hanya sebagian malam, itu dianggap sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Nah, ini memberikan olok-olokan mereka bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad ya adalah suatu kebohongan besar. Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman ya, yang imannya itu sudah kuat ya, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Karena mereka memandang bahwasanya Allah benar-benar memberikan perhatiannya kepada Rasulullah, Allah benar-benar akan menolongnya. Nah, sementara ada di antara orang-orang yang mungkin imannya masih belum kuat ya, ada sebagian yang kemudian justru keluar dari Islam. Nah, sebagaimana di dalam riwayat disampaikan ketika informasi ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ya, radhiyallahu an ya, maka beliau ketika mendengar informasi dari Abu Jahal ya, kemudian beliau menyatakan in qala sodako ya. Jika ini yang disampaikan oleh Muhammad, oleh Rasulullah, maka benar ya. Jadi beliau sudah menjamin, sudah meyakini bahwasanya ketika informasi ini datang dari Rasulullah, maka pasti benar ya. Walaupun beliau belum mendapatkan informasi langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian Abu Bakar digelari Siddiq ya, orang yang membenarkan ucapan Rasulullah, membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, dalam aspek spiritual inilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengokohkan kaum muslimin, mengokohkan umat yang beriman, sehingga mereka lebih kuat lagi, lebih yakin bahwasanya beliau bersama Rasulullah adalah orang-orang yang benar bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga keimanan mereka menjadi kuat dan semakin kokoh di dalam perjalanan dakwah. Kemudian yang kedua adalah aspek ideologis ya, sebagaimana di dalam salah satu peristiwa ya,
di dalam Isra dan Mi'raj Rasulullah digambarkan pada peristiwa itu diberi sajian ya, antara susu dan khamar ya, yang kemudian minuman susu dan minuman khamar. Nah, ternyata yang beliau ambil adalah susu ya. Nah, ini kemudian dinyatakan oleh malaikat Jibril bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang benar. Rasulullah itu tidak akan mengambil yang merugikan, yang membahayakan. Nah, ini konteksnya dalam pilihan yang diberikan syariat Islam adalah bahwa syariat Islam itu hadir dalam konteks untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan rahmat bagi manusia, bukan untuk memberikan sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang membahayakan manusia, sesuatu yang memberikan madarat atas manusia. Tetapi syariat Islam hadir dalam rangka untuk memberikan rahmat bagi umat manusia. Nah, ini yang juga sangat penting, bahwa kehadiran Islam ini sungguh merupakan rahmat bagi umat manusia. Karena syariat Islam hadir yang datang dari Allah. Apa gunanya Allah itu menyampaikan syariat, menetapkan syariat untuk manusia, kalau syariat itu justru membahayakan manusia? Maka selayaknya kita meyakini ya, bahwa Allah tidak mungkin memberikan sesuatu syariat ya kepada manusia itu yang konteksnya itu untuk membahayakan manusia. Tapi pasti bahwa syariat Islam hadir dari Allah SWT untuk memberikan rahmat bagi umat manusia. Maka ketika saat ini ya, sebagaimana dalam momen terakhir ini ada sebagian kalangan ya yang kemudian memojokkan syariat ya, memojokkan persoalan-persoalan Islam ya, yang konkretnya adalah menjadikan yang di luar Islam ya, PBB ya, atau piagam PBB sebagai rujukan, sebagai sumber bagi syariat Islam ya, maka ini sesungguhnya sesuatu yang membahayakan ya. Kalau ibarat tadi ya, antara susu dengan khamar ya, yang diambil kok khamar ya, nah ini bisa memabukkan ya. Kalau menjadikan rujukan di luar syariat Islam ya, di luar sumber-sumber Islam, dalam hal ini misalnya PBB, piagam PBB ya, nah ini ibarat mengambilnya itu khamar, ini akan bisa merusak, akan bisa memabukkan manusia. Karena faktanya lembaga ini ya, sejak lahirnya, baik yang sebelumnya ya dalam bentuk Liga Bangsa-Bangsa ya, itu tidak pernah memberikan solusi ya. Bahkan LBB yang hadirnya dalam rangka untuk mencegah perang, itu juga terjadi perang yang sangat besar, Perang Dunia Kedua. Dan PBB kemudian lahir juga menimbulkan bahaya-bahaya yang baru ya, yaitu adanya perang yang tidak selesai-selesai ya, sampai sekarang. Kasus-kasus yang di Timur Tengah, kasus yang di berbagai negara ya tidak selesai. Padahal PBB sudah hadir ya. Kasus Irak makin memberikan kemanusiaan ya, anti kemanusiaan yang sangat besar. Nah, kemudian juga kasus Palestina ya, dan kasus-kasus yang lain. Jadi intinya dalam konteks aspek ataupun dimensi ideologis, sungguhnya Islam telah hadir sebagai sesuatu ideologi yang benar, syariat yang benar, yang memberikan kehidupan bagi manusia ya, rahmatan lil alamin. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi politis ya. Sebagaimana di dalam rangkaian ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, nah salah satunya adalah bahwa Rasulullah diberikan satu kesempatan ya untuk memimpin sholat di mana para nabi itu sebagai makmumnya ya. Ini menunjukkan bahwa posisi Rasulullah menjadi pemimpin bagi umat manusia, termasuk umat-umat terdahulu, termasuk para nabi sebelumnya ya. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin para nabi, Rasulullah sebagai pemimpin umat seluruh manusia. Nah, dalam konteks ini ketika kita kembali mengingat tentang Isra dan Mi'raj ini, sungguhnya memberikan gambaran bahwa Islam hadir, umat Islam hadir saat ini juga dalam konteks untuk memimpin dunia. Yakni dengan kepemimpinan Islam ya, maka dunia akan bisa ditertibkan, dunia akan menjadi aman ya,
dunia akan terwujud rahmatan lil alamin. Nah, ini saya kira 3 konteks ini sangat penting ya bagi kita sekalian, di mana perjalanan Isra dan Mi'raj ini memberikan dorongan spiritual bagi kita ya, bahwa Islam itu hadir dalam rangka untuk mengokohkan keimanan kepada kita, sekaligus juga menguatkan bahwa syariat Islam itu akan menjadikan solusi bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwa secara ideologis bahwa syariat Islam hadir itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan selayaknya untuk diterapkan sebagai rujukan ya, bukan yang lain ya. Karena kalau kita menjadikan rujukan yang lain, kita tentu akan terjadi berbagai kerusakan yang ada pada manusia. Kemudian yang ketiga, dalam dimensi politis, sungguhnya Islam pun hadir dalam rangka untuk mewujudkan kepemimpinan umat manusia ya, di bawah naungan Islam. Ya. Nah, saya kira poin-poin ini yang layak sekali untuk disampaikan ya kepada umat ya, ketika kita menjadikan momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah ya, di bulan Rajab ini. Dan bulan Rajab sudah hadir, artinya bulan depan berarti kita masuk bulan Sya'ban, dan bulan berikutnya kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi 3 bulan yang berturut-turut ini adalah bulan yang sangat penting yang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengolah diri, untuk menyiapkan diri, untuk mewujudkan ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan di bulan Rajab, kemudian kita kokohkan di bulan Sya'ban ya, dan kita wujudkan semangat dan amal yang terbaik, yang tertinggi di bulan Ramadan. Maka insya Allah setelah selesai bulan Ramadan, kita akan berada dalam kondisi yang sangat prima, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggi dalam keimanan kita kepada Allah, kita yakin dengan syariat Islam, dan kita juga akan punya semangat yang tinggi, semangat yang kokoh dalam mewujudkan kepemimpinan Islam di tengah-tengah manusia. Barangkali ini yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap terjiwai dengan momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.